Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frade Andarsa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 20133033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran mata kuliah statistik. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, edisi 3, buku 1, Suharyadi Purwanto, SK. Bab 4, Ukuran Penyebaran. Bagian 1, statistik deskriptif. Ukuran penyebaran. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu range, deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok. Pertama yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, semakin kecil semakin baik. Penggunaan ukuran penyebaran. Pertama, pada akhir tahun 2012, terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. Selanjutnya yang kedua, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004 sampai 2012 adalah 7,3% per tahun. Yang ketiga, rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624 per saham. Beberapa bentuk ukuran penyebaran. Pertama, rata-rata sama, penyebaran berbeda. Dapat kita lihat grafiknya pada tabel ini. Yang kedua, rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. Grafiknya seperti ini. Yang ketiga ada rata-rata berbeda dengan penyebaran sama. Grafiknya sama. Selanjutnya ada range. Definisinya yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Contohnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Di sini ada nilai tertinggi, terendah, range atau jarak, keterangan range atau jarak. Di sini tabel Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Nilai tertinggi Indonesia itu 17,11, Thailand 5,47, Malaysia 5,44. Sedangkan nilai terendah dari Indonesia yaitu 2,78, Thailand min 0,85, Malaysia 0,58. Di sini ada range atau jarak. Indonesia 14,33, Thailand 6,31, Malaysia 4,86. Cara kita untuk mencari range atau jarak yaitu nilai tertinggi kita kurang dengan nilai terendah. Maka dapatlah hasilnya range atau jarak Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Selanjutnya, deviasi rata-rata. Definisinya yaitu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusnya yaitu MD sama dengan buka kurung sigma X dikurang X bar tutup kurung per N. Contoh deviasi rata-rata dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu ada tahun X, X dikurang X bar nilai mutlak. Di sini ada jumlah tabel X kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 17,81. Nilai mutlak 14,01 kita rata-ratakan di per N.
Dapatlah rata-ratanya. Selanjutnya ada varians. Definisi varians yaitu rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya dapat kita lihat. Contoh varians. Dapat kita lihat tabel berikut ini. Di sini ada tahun, X dikurang mu, X dikurang mu X kurang mu kuadrat. Di sini dapat jumlahnya 81,43 jumlah X. Di sini jumlah X dikurang mu kuadrat 5,47. Dapatlah rata-ratanya. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Definisi standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. Dapat kita lihat rumusnya. Contoh yaitu jika varians sama dengan 44,47, maka standar deviasinya adalah akar dari 44,47 sama dengan 6,67. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data berkelompok. Definisi range adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Contoh, range-nya yaitu 36.853 sampai dikurang 3.850 sama dengan 33.003. Di sini ada kelas interval jumlah frekuensi. Dapat kita lihat kelas pertama intervalnya itu 3.850 sampai 10.450, jumlah frekuensinya ada 13. Kelas kedua intervalnya 10.451 sampai 17.051, jumlah frekuensinya 1. Kelas ketiga intervalnya 17.052 sampai 23.652, jumlah frekuensinya 3. Kelas keempat jumlah intervalnya 23.653 sampai 30.253, jumlah frekuensinya ada 1. Kelas kelima intervalnya ada 30.254 sampai 36.853, jumlah frekuensinya ada 2. Selanjutnya yaitu deviasi rata-rata. Di sini rumusnya MD sama dengan sigma F X dikurang X bar per N. Sigma F X sama dengan 261.818. Sigma F X dikurang X bar sama dengan 154.463,4. Di sini kita lihat ada tabel interval nilai tengah kelas F X, X dikurang X bar, F X dikurang X bar. Dapatlah jumlahnya N sama dengan 20, Fx-nya 261,818. Di sini Fx kurang X bar-nya 154.463,4. Dapatlah nilai rata-rata. Di sini X bar sama dengan Fx per N sama dengan 261.818 per 20. N-nya 20, maka di sini 20 sama dengan dapatlah nilai rata-ratanya 13.090,90. Yang kedua, MD sama dengan sigma F X dikurang X bar per N. Dapatlah hasilnya 154.463,4 dibagi 20, dapatlah hasilnya 7.723,17.
Selanjutnya yaitu varians dan standar variasi data berkelompok. Varians yaitu rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma F X dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Standar deviasi yaitu akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan akar sigma F X dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Dapat kita lihat contohnya, ada tabel yaitu interval nilai tengah F X dikurang X dikurang X bar kuadrat, F X dikurang X kuadrat. Variansnya yaitu, dapat kita lihat rumusnya, sama dengan 1.647.066. Dapat kita lihat, dapatlah hasilnya. Selanjutnya standar deviasi rumusnya, dapatlah hasilnya 9.310,62. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran relatif. Yang pertama ada koefisien range. Rumus LA dikurang LB per LA ditambah LB dikali 100. Contoh, range pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,49 dikurang 4,5 per 6,49 ditambah 4,5 dikali 100 sama dengan 18%. Jadi, jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 18%. Selanjutnya ada koefisien deviasi rata-rata. Rumusnya MD per X kali 100. Contoh, pertumbuhan ekonomi negara maju ada 1,27 per 1,62 dikali 100%. Dapatlah hasilnya 0,78%. Jadi, penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 0,78% bandingkan dengan Indonesia yang sebesar 0,11%. Selanjutnya yang ketiga, koefisien standar deviasi. Rumusnya yaitu KSD sama dengan S per X dikali 100%. Contoh, pertumbuhan ekonomi negara maju sama dengan 1,124 per 2,61 dikali 100 dapatlah hasilnya 2,32%. Jadi, koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 2,32%, bandingkan dengan Indonesia yang sebesar 0,15%. Selanjutnya ada teorema Chebyshev. Yang pertama, untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi, minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam K standar deviasi dari rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 dikurang 1 per K kuadrat. K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Selanjutnya, hukum empiris. Untuk distribusi simetris, dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan, yang pertama, 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi, X lebih kurang 1S. Yang kedua, 95% data berada pada kisaran rata-rata hitung, tambah 2 kali standar deviasi, X lebih kurang 2S. Yang ketiga, semua data atau 99,7%
akan berada pada kisaran hitung ditambah 3 kali standar deviasi X lebih kurang 3S. Selanjutnya, diagram poligon hukum empiris. Dapat kita lihat diagram poligon hukum empiris. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran line, range interkuartil deviasi kuartil. Ukuran penyebaran lainnya, yang pertama ada range interkuartil. Rumusnya kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1 atau K3 dikurang K1. Yang kedua, deviasi kuartil. Rumusnya yaitu K3 dikurang K1 per 2. Yang ketiga ada jarak persentil. Rumusnya P90 dikurang P10. Selanjutnya, ukuran kecondongan dan keruncingan, squeakiness dan kurtosis. Ukuran kecondongan. Di sini kurva simetris, kurva condong positif, dan kurva condong negatif. Rumus kecondongan yaitu SK sama dengan mu dikurang MO per sigma, atau SK sama dengan 3 dalam kurung mu dikurang MD sama dengan sigma. Selanjutnya, contoh soal ukuran kecondongan. Dengan menggunakan data harga 53 jenis mobil Daihatsu 2013, dapat diketahui mediannya 158,11, modus 157,9, rata-rata 155,9, dan standar deviasinya 20,9. Hitunglah koefisien kecondongannya. Rumusnya yaitu SK sama dengan M dikurang MO atau modus per S. SK sama dengan 155,9, rata-rata 155,9 dikurang modus 157,9 per 20,9 sama dengan, dapatlah hasilnya min 0,096. Di sini SK sama dengan 3M dikurang MD per S. 3 dalam kurung rata-rata 155,9 dikurang mediannya 158,11 per 20,9, dapatlah hasilnya min 0,035. Dari kedua nilai SK tersebut terlihat bahwa keduanya adalah negatif. Jadi kurva condong negatif atau ke kanan. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat kecil, sehingga menurunkan nilai rata-rata hitungnya. Angka min 0,096 dan min 0,035 menunjukkan kedekatan dengan nilai 0, sehingga kurva tersebut kecondongannya tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal. Di sini kita dapat melihat ukuran keruncingan. Dapat kita lihat kurva keruncingan. Rumus keruncingan yaitu alfa pangkat 4 sama dengan 1 per N sigma X dikurang mu per pangkat 4 per sigma 4. Contoh soal ukuran keruncingan. Berikut ini adalah pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia tahun 2012. Hitunglah koefisien keruncingan. Di sini dapat kita lihat negara Cina tahun 2012 7,80, Hong Kong 1,50, Indonesia 6,23, Kamboja 7,26, Korea Selatan 2,04,
Malaysia 5,61, Filipina 6,81, Singapura 1,32, Thailand 6,49, Vietnam 5,03. Di sini kita lihat ada tabel X dikurang mu, X dikurang mu pangkat 2, X kurang mu pangkat 4. Standar deviasi sini X-nya 50,10, mu sama dengan sigma X per N 50,10 per 10, dapatlah hasilnya 5,01. X dikurang mu pangkat 2 sama dengan 54,88. X dikurang mu pangkat 4 sama dengan 518,60. Dari data di atas, sigma X dikurang mu pangkat 4 sama dengan 518,60. Standar deviasi sigma sama dengan akar sigma X dikurang mu kuadrat per N sama dengan akar 54,88 per 10 sama dengan akar 5,49, dapatlah hasilnya 2,34. Alfa 4 sama dengan 1 per N sigma X dikurang mu pangkat 4 per sigma 4 sigma pangkat 4 sama dengan 1 per 10 dikali 518,60 per 2,34 pangkat 4. Dapatlah hasilnya 1,72. Jadi nilai alfa sama dengan 1,72 dan lebih kecil dari 3, maka kurvanya termasuk platik-kartik. Selanjutnya yaitu pengolahan data ukuran penyebaran dengan Excel. Menggunakan Excel, langkah-langkah pertama, masukkan data ke dalam sheet Excel, misalnya di kolom A baris 2 sampai 9. Lakukan operasi dengan formula di kolom A baris ke-10 dan tekan enter. Hasil standar deviasi akan muncul pada sel tersebut. Dapat kita lihat tahun, negara maju, negara industri baru, negara ASEAN, Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.